Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ers Bunarif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto itu baru saja menulis ulang sebagian sejarahnya. Pada Hari Pahlawan, 10 November 2025, Presiden Prabowo Subianto menandatangani keputusan yang menetapkan Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, sebagai pahlawan nasional. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116 TK tahun 2025 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan dan penghormatan yang tinggi atas jasa-jasanya yang luar biasa untuk kepentingan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116 TK tahun 2025. Nomor urut 1, almarhum Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. 2, almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. 3, almarhumah Marsinah, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. 4, almarhum Profesor Dr. Muhtar Kusuma Atmaja, tokoh dari Provinsi Jawa Barat. 5, almarhumah Hajah Rahmah El Yunusia, tokoh dari Provinsi Sumatera Barat. 6, almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. 7, almarhum Sultan Muhammad Salahuddin, tokoh dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. 8, almarhum Sayhona Muhammad Khalil, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. 9, almarhum Tuan Ronda Haim Saragih, tokoh dari Provinsi Sumatera Utara. 10, almarhum Zainal Abidin Syah, tokoh dari Provinsi Maluku Utara. Penganugerahan gelar pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Ahli waris almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Pahlawan bidang perjuangan politik dan pendidikan Islam, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah tokoh bangsa yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri memperjuangkan kemanusiaan, demokrasi, dan pluralisme di Indonesia. Ahli waris almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. Pahlawan bidang perjuangan, Jenderal Soeharto menonjol sejak masa kemerdekaan. Sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta, ia memimpin pelucutan senjata di Jepang, Kota Baru 1945. Bagi sebagian rakyat, Soeharto adalah bapak pembangunan, tokoh yang menstabilkan ekonomi, menekan inflasi, dan menggerakkan industrialisasi. Namun bagi sebagian lainnya, dia adalah simbol otoritarianisme, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Keputusan ini bukan hanya soal menghormati masa lalu, ia juga tentang cara sebuah bangsa mengingat atau memilih mengalami amnesia terhadap sejarahnya sendiri. Sebab setiap keputusan politik tentang masa lalu selalu bicara tentang masa kini. Dan setiap upaya menafsirkan sejarah sejatinya adalah cara baru bagi kekuasaan untuk berbicara kepada rakyatnya. Prabowo bukan hanya presiden yang sedang berkuasa, dia juga menantu dari Soeharto, sekaligus perwira militer yang dibesarkan dalam sistem atau dalam rezim Orde Baru. Hubungan personal ini membuat keputusan tersebut tidak bisa dilepaskan dari konteks simbolik dan politis. Antara rasa hormat pribadi, utang sejarah, dan strategi politik memori yang sedang dimainkan. Bagi pendukungnya, keputusan ini dianggap wajar.
Soeharto memimpin lebih dari 3 dekade dan membawa Indonesia melewati masa-masa sulit dan meninggalkan warisan pembangunan yang nyata. Namun bagi kelompok korban pelanggaran HAM, aktivis reformasi, dan sejarawan kritis, keputusan ini terasa seperti penghapusan luka kolektif. Bukan hanya karena dosa politik Orde Baru belum pernah diadili, tetapi karena langkah ini diambil tanpa ruang refleksi nasional, tanpa pengakuan, tanpa dialog, dan tanpa kebenaran. Ini bukan sekedar pemberian gelar, ini adalah bentuk amnesia politik. Itu kata Fathia Maulidianti, mantan koordinator Kontras, yang saya baca ini di BBC News Indonesia. Reaksi senada datang dari Amnesty International Indonesia yang dalam keterangan kepada media menyebut bahwa langkah ini berpotensi mengaburkan tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM masa lalu. Sikap Amnesty selama ini konsisten. Penghargaan tanpa kebenaran dan tanpa keadilan hanyalah bentuk pelupaan terstruktur. Bangsa tidak akan sembuh jika memilih diam atas luka-luka sejarahnya. Itu pernyataan Amnesty International Indonesia pada hari HAM 10 Desember tahun 2023. Dua narasi itu berjalan berdampingan. Satu tentang penghormatan, satu lagi tentang pelupaan atau melupakan atau juga amnesia. Dua-duanya bicara tentang bangsa yang sedang bernegosiasi dengan masa lalunya. Tentang bagaimana kita ingin diingat oleh sejarah dan bagian mana dari sejarah yang ingin kita ingat. Setelah pengumuman itu, suara-suara publik muncul dari berbagai arah. Sebagian menyambutnya dengan tepuk tangan, sebagian lainnya dengan diam yang panjang, dan sebagian lagi dengan kebingungan. Bagi generasi yang tumbuh di masa Orde Baru, Soeharto bukan sekedar nama. Dia adalah ruang hidup yang penuh kepastian. Tapi bagi generasi pasca reformasi, Soeharto adalah bab tentang pembungkaman, represi, dan trauma. Dua pengalaman itu kini bertemu kembali di satu titik sejarah yang sama. Keputusan negara untuk memuliakan sosok bagi sebagian lain masih menyisakan luka. Kontras dalam siaran persnya pada tanggal 10 November 2025 menulis seperti ini. Langkah pemerintah mengangkat Soeharto sebagai pahlawan nasional tidak disertai pengakuan terhadap para korban yang menderita di bawah kekuasaannya. Ini bukan rekonsiliasi, tapi peneguhan amnesia. Sementara Wahyudi Ja'far, peneliti HAM dari Elsam yang saya baca di BBC News Indonesia, menyatakan seperti ini. Jika negara ingin memberi penghormatan, mestinya dilakukan bersama dengan pengakuan atas penderitaan korban. Tanpa itu, penghargaan ini sulit dibedakan dari amnesia politik. Namun kalau kita menyimak pernyataan pemerintah, itu mereka menegaskan langkah itu semata penghargaan terhadap jasa. Dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan, negara menilai Soeharto layak dihormati karena perannya dalam membangun ekonomi dan menjaga stabilitas nasional. Dua pandangan itu tidak perlu dipertentangkan. Justru keduanya mengingatkan bahwa bangsa ini sedang belajar menyeimbangkan dua hal yang sering sulit disatukan, penghormatan dan kejujuran. Saya teringat dengan tulisan sejarawan dulu namanya LIPI ya, kalau sekarang BRIN ya, Aswi Warman Adam, yang dia pernah menulis di Kompas tanggal 17 Agustus tahun 2020. Sejarah bukan untuk membenarkan atau mengutuk masa lalu, tapi untuk memastikan kita tidak tersesat di masa depan. Dan mungkin disitulah letak persoalan kita hari ini. Bagaimana belajar mengingat tanpa harus membenci atau melupakan. Setiap bangsa pernah diuji oleh masa lalunya. Ada yang memilih berdamai dengan kejujuran, ada yang memilih berdamai dengan amnesia. Ada dua contoh yang sangat kontradiktif ini, yakni Afrika Selatan dan Hongaria. Setelah apartheid runtuh pada tahun 1994, di Afrika Selatan, Presiden Nelson Mandela membentuk Truth and Reconciliation Commission, TRC. Ini pada tahun 1996 dipimpin oleh Uskup Desmond Tutu. TRC memberi ruang bagi korban dan pelaku untuk berbicara terbuka, bukan untuk menghukum tapi untuk mengakui. Ya, ini ada kutipan yang sangat sampai sekarang masih banyak dikutip. There is no future without forgiveness, but there is no forgiveness without truth. Jadi nggak ada masa depan itu tanpa permaafan, tetapi tidak ada permaafan tanpa kebenaran. Ini diucapkan oleh Desmond Tutu di Cape Town pada tahun 1996. Afrika Selatan memilih mengingat dengan berani. Hasilnya bangsa ini tidak kehilangan arah karena mereka memilih kejujuran di atas kenyamanan. Memang ya belum sepenuhnya ya. Ini sekarang Afrika itu selesai dengan persoalan sejarahnya itu karena sekarang ditambah dengan persoalan keputusan dari Presiden Donald Trump yang tidak akan hadir di KTT G20 karena menganggap bahwa bangsa Afrikaner itu atau bangsa rakyat berkulit putih di sana yang sekarang katanya menjadi korban represi dari rezim yang berkuasa. Ini jadi kebalik-balik. Sementara di Hungaria, pemerintah Viktor Orban berusaha merehabilitasi Miklos Horthy.
Ini pemimpin otoriter yang bersekutu dengan Nazi. Patungnya dibangun kembali di Budapest pada tahun 2013. The Economist pada tanggal 12 November 2023 menulis bahwa there is not remembrance, it's selective forgetting, a national amnesia turned into ideology. Akibatnya Hungaria terbelah. Negara itu berhasil menenangkan masa lalunya, tetapi kehilangan kejujuran terhadap sejarahnya. Nah, bagaimana ini bisa kita manfaatkan untuk Indonesia? Kita bisa refleksikan untuk Indonesia. Dua kisah itu menunjukkan dua jalan yang berbeda. Afrika Selatan memilih kebenaran, Hungaria memilih melupakan. Indonesia kini berada di tengah-tengah persimpangan itu. Kemudian gelar pahlawan kepada Soeharto bisa menjadi momentum untuk rekonsiliasi yang jujur atau justru awal dari amnesia yang dilembagakan. Soeharto itu meninggalkan dua warisan besar, pembangunan ekonomi dan luka politik. Dan kini di bawah presiden yang pernah menjadi bagian dari lingkar kekuasaannya, Prabowo, negara ini memilih untuk mengenangnya kembali. Prabowo Subianto ini bukan berasal dari keluarga militer. Dia putra begawan ekonomi Profesor Dr. Sumitro Djahadikusumo, seorang ekonom berhaluan sosialis yang nasionalis, dan dia menjadi salah satu arsitek ekonomi Indonesia di masa Soekarno maupun Soeharto. Tapi seperti kita tahu kan pada masa Soekarno kemudian dia bersimpang jalan dan memutuskan kemudian mengasingkan diri ke luar negeri. Sementara pada masa Soeharto ketika dia kembali dia pernah masuk dalam pemerintahan, tapi kemudian setelah itu dia memutuskan berada di luar pemerintahan. Dari sang ayah, dia mewarisi keyakinan bahwa negara harus kuat dan mandiri secara ekonomi, dan semua APBN, semua sumber daya ekonomi bangsa dan negara ini digunakan untuk sepenuh-penuhnya kesejahteraan rakyat. Itu jargonnya. Dari dunia militer, dia menyerap disiplin dan pandangan bahwa stabilitas adalah prasyarat kemajuan. Ingat ya, dulu trilogi pembangunan di eranya Pak Harto. Salah satunya adalah stabilitas nasional, itu yang jadi basis untuk kemajuan sebuah ekonomi. Kedua pengaruh itu membentuk Prabowo menjadi sosok dengan gaya kepemimpinan yang tegas, hierarkis, dan percaya pada peran negara yang dominan. Dan kini gaya itu kembali terasa di pucuk kekuasaan. Reformasi 1998 melahirkan semangat desentralisasi. Namun dalam beberapa tahun terakhir, arah ini perlahan bergeser. Pemerintah pusat kembali menarik banyak kewenangan daerah, dari tambang hingga proyek strategis nasional. Dalam Rakornas Pemerintah Daerah di Jakarta tanggal 31 Oktober 2025, Prabowo menyatakan kita tidak bisa membiarkan ego daerah melemahkan kekuatan nasional. Indonesia harus kembali pada semangat kesatuan, di mana pemerintah pusat memegang kendali arah pembangunan. Nah, bagaimana kita mesti menyikapi pernyataan dari Presiden Prabowo ini? Peneliti UGM, Dr. Ari Dwi Payana, menilai yang terjadi sekarang ini bukan kembalinya Orde Baru, tapi kembalinya logika Orde Baru, bahwa stabilitas dan kendali pusat dianggap lebih aman daripada dinamika demokrasi lokal. Sejarawan Asfi Warnoan Adam mengingatkan, bangsa yang tidak jujur pada sejarahnya akan terus mengulang kesalahannya. Itu saya kutip dari Kompas ID tanggal 17 Agustus 2020. Sementara Zainal Abidin Bagir, dosen UGM dalam Forum Rekonsiliasi dan Keadilan Sejarah, pada 12 Desember 2023 menegaskan proses rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran bukanlah rekonsiliasi, melainkan bentuk pelupaan yang dilembagakan. Dua peringatan itu menjadi cermin bagi Indonesia hari ini, bahwa penghormatan sejati tidak menuntut amnesia, melainkan keberanian untuk mengingat tanpa kebencian. Simbol itu sering berbicara lebih keras daripada kebijakan. Ketika Soeharto diberi gelar pahlawan, pesan yang tersirat adalah bahwa negara sedang meneguhkan kembali nilai-nilai stabilitas, ketertiban, dan pembangunan terpusat. Seorang peneliti dari Singapore Management University, Carlos Tiadi, itu menulis di The Diplomat, dia menyatakan bahwa rehabilitasi Soeharto itu merefleksikan sebuah proyek yang sangat dalam untuk menormalisasi politik orang kuat ya. Padahal ini sekarang ini eranya sebenarnya era demokratik ya. Sementara Burhanuddin Muhtadi dari Indikator Politik Indonesia menyatakan bahwa popularitas Prabowo itu sekarang sangat tinggi karena rakyat mengasosiasikan dia dengan stabilitas dan kepastian. Ini yang tampaknya dia rindukan setelah tahun-tahun politik yang gaduh. Semua pandangan itu memperlihatkan satu hal, politik memori selalu berkelindan dengan politik legitimasi. Bangsa yang merindukan keteraturan seringkali membuka pintu bagi kekuasaan yang terpusat. Sejarah selalu berbicara, kadang keras, kadang pelan, dan hari ini ia berbicara melalui keputusan negara. Mungkin langkah ini dimaksudkan sebagai penghormatan, namun bagi bangsa yang masih belajar, setiap penghormatan juga ujian. Apakah kita mampu jujur terhadap ingatan kita sendiri? Jadi sekali lagi penting ini kita mengutip pernyataan Uskup Desmond Tutu, there is no future without forgiveness,
but there is no forgiveness without truth. Kebenaran mungkin menyakitkan, tetapi melupakan jauh lebih berbahaya. Kita bisa menghargai keberhasilan Soeharto, dan saya kira itu harus. Tapi tanpa menutup mata pada sisi gelap kekuasaannya. Kita bisa menyebutnya sebagai pahlawan tanpa menafikan mereka yang menjadi korban di masa itu. Bangsa yang besar bukan bangsa yang tidak memiliki luka, tapi bangsa yang berani menatap lukanya tanpa kehilangan arah. Sejarah sejatinya tidak butuh amnesia. Dia butuh keberanian untuk mengingat dan kebijaksanaan untuk tidak mengulang. Dia seperti yang dikatakan oleh Nelson Mandela, forgive but not forget. Saya Arsbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.